Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian di rumah baik-baik saja, sehat semuanya ya. Ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang menyajikan data dengan diagram garis. Nah, untuk itu sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai? Ya. Kita akan belajar matematika menyajikan data dengan diagram garis. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini ada contoh ya. Langsung saja kita ke di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Benny memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan berat badan Benny selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Umur 7 tahun berat badannya 25 kg. Umur 8 tahun 28 kg. Umur 9 tahun 32 kg. Umur 10 tahun 33 kg. Umur 11 tahun 35 kg. Nah, perhatikan tabel berat badan Benny berikut ya. Ini di sini ada hanya 2 kolom, sedangkan di sini ada 3 kolom. Nah, di sini 3 kolomnya itu karena ada kolom pasangan. Nah, pasangan ini kita menggunakan ini ya dalam kurung ya 7,25, kemudian 8,28, 9,32, 10,33, kemudian 11,35. Langkah-langkah membuat diagram garis, yang pertama adalah membuat garis horizontal atau mendatar. Kemudian garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu. Pada contoh di atas, garis horizontal diisi usia siswa ya, umur siswa. Kemudian yang kedua adalah membuat diagram vertikal atau diagram tegak. Nah, garis vertikal pada contoh di atas diisi berat badan siswa. Ya. Yang pertama membuat garis horizontal atau mendatar. Di sini garis horizontal digunakan untuk umur atau tahun ya. Umur kemudian satuannya tahun ya. Kemudian di sini garis vertikal itu untuk atau garis tegak lurus ya, tegak itu untuk mengisi berat badan. Nah, satuannya kilogram. Kemudian buatlah titik-titik pasangan umur dan berat badan. Misalnya 7,25. 7 titik-titik, sini 25. Hubungkan titik-titik dengan garis. Nah, nanti titik-titik ini 8 berapa? 832 atau berapa ya? Nah ini buat dulu garis horizontal dan garis vertikal. Nah ini anak-anak, ini ya ada ini seperti ini garis, nah seret-seret ini ya, garis zigzag ini menandakan bahwa ini tidak dari angka 0 ya, tidak dari angka 0 ya, jadi di sini 0 kan harusnya 1. Nah ini tidak langsung angka 1 tapi langsung angka 7. Boleh tidak? Boleh tidak apa-apa, asal ada ini tanda garisnya ini ya, garis zigzag ini. Ini juga ya dari 0 kemudian langsung 25. Nah, ini ada tanda zigzag ini langsung 25 kemudian ini. Ya. Bisa dimengerti ya? Kasih tanda zigzag dulu baru dilurus. Kemudian nah, ini perkembangan berat badan Penny. Ini umur 7 tahun di garis-garis ya. Ini 25, kemudian ini garis putus-putus, jangan lupa dikasih garis putus-putus 8, itu berat badannya 28, kemudian dikasih titik antara apa? Antara garis horizontal dan garis vertikal, pertemuan titiknya itu dikasih titik yang agak, nah ini ya, agak jelas ya titiknya. Kemudian di umur 9 tahun,
32 kg dikasih titik ya. Kemudian 10 tahun itu 33 kg kasih titik, kemudian 11 tahun 35 kg kasih titik. Nah, pertemuan antara titik-titik ini kalian garis. Ini yang dinamakan diagram garis karena pertemuan antara garis ya ini ya di garis pertemuan antar titik-titik itu di garis. Berdasarkan diagram garis di atas, terlihat adanya peningkatan berat badan Benny mulai umur 7 tahun sampai 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Benny berusia 8 tahun ke umur 9 tahun, yaitu dari 28 kg ke 32 kg. Adanya peningkatan 4 kg. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badannya naik. Ini ya. Ini dari umur 7 sampai 8 kenaikannya berapa? 3 kg. Karena dari 28 dikurangi 25 ya. Kemudian di umur 9 tahun berapa kilogram kenaikannya? 4 kg. Di umur 10 tahun kenaikannya berapa? 1 kg ya. 33 ke 32. Kemudian di umur 11 tahun kenaikannya hanya 2 kg ya. Kalau kalian tidak mau repot ini ada kotaannya kan ya, ada garisnya 1 2 3 kg ini 1 2 3 4 kg ini 1 kg, kemudian ini 1 2 kg. Ya. Bisa terlihat ya yang paling panjang berarti itu yang paling banyak atau yang paling tinggi ya. Panjang kemudian tinggi ini yang paling banyak kenaikannya. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjut ya, yuk. Kemudian ini tinggi badan Meli juga tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badan selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Ini dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya. Catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Ada ini tabelnya ya, umur, tahun, kemudian tinggi dalam sentimeter. Umur dalam tahun, ya, tinggi dalam sentimeter. 7 tahun 125 cm, 8 tahun 135 cm, 9 tahun 140 cm, 10 tahun 145 cm, 11 tahun 150 cm. Perkembangan tinggi badan Meli dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut ini ya. 7 120 ya. 8 tahun 135, kemudian 9 tahun 140 cm, 10 tahun 145 cm, 11 tahun 150 cm. Di sini ya, jangan lupa di sini 0, kemudian ada garisnya karena ke langsung angkanya. Tidak pertama angka 1. Ini juga sama, langsung ke 120. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kenaikan tinggi badan yang paling banyak pada umur berapa? Dari umur 7 ke umur 8 ini paling banyak ya. Nah, karena ini ada 15 cm kenaikan tinggi badan ya. Dan yang lain rata-rata cuma 5 cm, di sini 15 cm. Dari diagram garis di atas, pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan tertinggi ketika Meli umur 7 tahun ke umur 8 tahun. Ya. Lanjutnya ini ya rangkuman. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran materi ini ya, pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan untuk data pribadi atau lingkungan. Data pribadi meliputi tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lain-lain. Data lingkungan adalah lingkungan sekolah siswa. Ada beberapa cara pengumpulan data, yaitu dengan cara tes, wawancara, angket, observasi, dan lain-lain. Penyajian data. Nah, penyajian data ditunjukkan agar data mudah dibaca.
Ada beberapa cara penyajian data yang dibahas, yaitu yang pertama dari daftar, kemudian ada tabel, ada diagram atau piktogram, diagram gambar atau piktogram, kemudian ada diagram batang, dan terakhir yang kita bahas hari ini adalah diagram garis. Nah, untuk tugasnya, ini masih diagram garis ya. Ini tugas pertama. Berikut ini adalah tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai umur 9 bulan. Umur bulan ya, ini 0, baru lahir ya 3,5, kemudian 1 bulan 4 kg, 2 bulan 5,2 kg, 3 bulan 6,4 kg, 4 bulan 6,8 kg, 5 bulan 7,5 kg, 6 bulan 7,5 kg, 7 bulan 8 kg, 8 bulan 8,8 kg, 9 bulan 8,6 kg. Buatlah diagram garisnya. Pada umur berapa bulan berat badannya menurun? Pada umur berapa bulan berat badannya tetap. Ya. Jangan lupa di sini garis horizontal untuk umur ya, satuannya dalam bulan, kemudian garis vertikal itu untuk berat badannya. Nah Bu, bagaimana kalau misalnya 3,5, 5,2, nah ini kalian ya, kalian ini dari 1, 0, kemudian 1 sampai 10, nah kira-kira saja 3,5 berarti kan setengahnya dari 3 ke 4 ya, berarti setengahnya 3,5. Kemudian 5,2 berarti di angka 5 maju sedikit ya. Kira-kira dari 5 sampai 6 itu kalian hitung ya, dibagi 10. Nah, kemudian 5,2. 6,4 juga sama, dari 6 sampai 7 itu dibagi 10, kemudian 4-nya ya. Kemudian 7,5 berarti dari angka 7 ke angka 8 setengahnya. Kemudian 8,8 dari angka 8 ke 9, kemudian dibagi 10 di 8,8. Kemudian 8,6 juga sama, dari 8 ke 9, kemudian dibagi 10 di titik ke 6-nya, ya 8,6. Bisa dipahami anak-anak ya, itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua, berikut adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Ya. 0 tahun hingga 5 tahun. Nah, buatlah diagram garisnya. Silakan garis horizontal untuk umur ya, satuannya tahun, kemudian garis vertikal untuk tinggi badan, satuannya sentimeter. Ini berarti dari 0 kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bu, lah kalau 0 gimana? 0 ya langsung lurus saja. Ini horizontal, kemudian di sini 0 itu paling pojok ya. Berarti nanti titiknya dari awal garis horizontal. Ini ya, tugas yang kedua ya. Silakan buatlah diagram garisnya. Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Kemudian yang ke C, berapa tinggi badan atau panjang bayi saat lahir? Berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir. Nah, silakan kalian buat tugasnya, ada 2 ya. Yang tugas pertama, kemudian ini tugas yang kedua. Terima kasih anak-anak, semangat belajar walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.